Halo semuanya teman-teman di rumah. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Juragan Tanah. Jadi sini ada Agus. Agus sini geser dikit. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Pakai masker, protokol kesehatan. Ya, karena saya lagi makan jadi biar Mbak Agusnya aja yang pakai masker. Dan kebetulan beliau ini kerja di dinas pertanian ya, kalau nggak salah ya, di bagian penyuluhan. Nah, beliau ini luar biasa, sosok yang luar biasa. Jadi teman-teman di luar sana kalau memang mau mengetahui perjuangannya Mbak Ana ini, nanti kita bakal tanya-tanya sekitar perjuangan-perjuangan di masa lalu. Kalau boleh tahu, silakan Mbak Ana. Sebelum tanya kita mau silakan memperkenalkan diri dulu. Mungkin dari alumni mana, nama lengkap, tinggalnya di mana. Oke, silakan Mbak Agus. Mbak Ana, Mbak Agus. Oh iya, sorry. Jadi Agus Mutiana ini panggilannya Ana. Ana bisa Agus. Nah, Mbak Ana ini adalah anak ASI 2. Hah? Anak angkat ASI 2. Kok ASI 2? ASI 2 tadi mah. ASI 2. Apa? Lu enggak tahu ASI 2 berarti. Dari iya. Jadi anak angkatnya ASI 2. Baru ini. Sekarang udah gede ya Ana ya. Iya. Jadi silakan memperkenalkan diri Mbak Ana. Halo, nama Kerasin suaranya. Im. Gak apa. Halo Ana. Silakan. Teman-teman, kenalin, nama aku Agus Mutiana. Biasanya kalau di rumah aku dipanggil Ana, tapi kalau misalnya di kantor, teman-teman komunitas, terus teman-teman kerja, itu manggil aku Agus. Ada juga sih beberapa orang yang manggil Muti, tapi itu cuma satu orang. Siapa tuh? Mbak Tika, dia selalu manggil aku Muti. Mbak Ina juga kadang-kadang Muti, tapi paling sering Agus sih. Kalau ini HS pernah nggak? HS nggak ada, karena HS itu nama orang tua saya. Tapi nama belakangmu kan? Iya, jadi yang pakai HS itu sebenarnya mbak aku juga pakai, cuman karena waktu pas ujian SD itu harus dipanjangin, jadi nggak jadi pakai. Jadi yang pakai HS itu cuman aku sama kakak aku aja. Tuh. Ini ngomong-ngomong enak banget masakannya Mbak Agus. Bohong. Ini masakan terenak di dunia karena Cuman adanya ini. Bisa aja ya Bapak, ya Allah. jadi gini. Ini saya mau nanya sekitar perjuangannya Mbak Agus sebelum jadi penyuluh SK ada di tingkat kabupaten kota ya sekarang ya? Iya. Sekarang di SK kota. Sebelumnya itu kalau boleh tahu lulus dari pendidikan di Politeknik Negeri Lampung itu kerjanya apa? Kalau boleh tahu. Hah? Pertama kali lulus, apakah sempat nganggur dulu atau langsung kerja waktu itu? Oh, jadi waktu pas aku lulus kuliah, ada bukaan di Bank BTPN Syariah. Jadi aku coba-coba kan daftar di situ. Alhamdulillah jebol. Jadi setelah wisuda aku langsung kerja. Karena mungkin memang bukan basic ya di BTPN Syariah. Jadi aku ngerasa emang bukan diri aku di situ. Jadi akhirnya aku bertahan 3 bulan, kemudian resign. Habis itu ada bukaan THL TB Polinela, yang dimana itu Politeknik Negeri Lampung bekerja sama dengan dinas pertanian provinsi. Jadi di situ aku ikut, ternyata alhamdulillah lolos, dan di situ bertahan sampai sebenarnya di situ tuh kontrak ya. Jadi setiap 10 bulan gitu. Sekali, terhitung dari bulan Maret sampai bulan Desember itu diperbaharui kontrak. Jadi kalau gaji ya terhitungnya dari setiap tahun itu cuma 10 bulan waktu di dinas provinsi, waktu menjadi THLTB Polinela. Kemudian habis itu dilalah ada keajaiban dari Allah, terus dapat rezeki. Mungkin teman-teman di sana nggak tahu dilalah itu. Kebetulan tuh dilalah itu bahasa Jawa ya teman-teman. Iya. Jadi kebetulan aku tuh dapat mungkin itu aku hoki ya. Jadi pada saat itu ada suatu acara di mana pimpinan Kota Bandar Lampung itu juga hadir di situ. Kemudian aku belum cerita kalau bahwasannya aku tuh kan memang dari provinsi tapi diperbantukan di Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. Jadi aku sering gabungnya sama penyuluh-penyuluh Kota Bandar Lampung. Jadi pada hari itu ada kegiatan di kebun bibit, dan itu tuh yang hadir itu lumayan rame, dan ada kepala wali kota. Iya. Terus itu wali kota. Iya, wali kota. Okay. Iya, ya Allah. It's okay.
Oke, terus itu ini apa namanya kayak ditanya-tanyain gitu kan, siapa yang apa namanya ditanya-tanyain dari mana, terus itu ya kita jujur aja, kita kan masih THL Polinela, itu kan SK-nya masih tingkatan provinsi. Iya bukan tingkat kepala dinas kalau saat itu. Terus kemudian beliau tuh langsung bilang kayak gini, udah 4 tahun, kenapa nggak coba ngelamar di itu, di mana, di kota. Akhirnya dari situ cobalah kami mencoba peruntungan. Alhamdulillah berdua aku sama temanku lolos. Alhamdulillah sekarang sudah menetap di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Kalau boleh tahu kerjaannya apa aja sih Mbak sebagai seorang penyuluh nih? Mungkin di luar sana teman-teman bingung kalau penyuluh pertanian itu kerjanya ngapain aja sih setiap harinya gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang pekerjaannya. Pekerjaannya itu kita membina kelompok. Jadi kalau misalnya di Kota Bandar Lampung itu kita membina kelompok, kebanyakan tuh kelompok wanita tani. Karena kan kita kan basicnya pertanian di perkotaan tuh. Jadi kita apa namanya? Kita menerapkan gimana sih caranya untuk bertani di perkotaan, kita tetap bisa bertani dengan lahan yang sempit. Terus itu seperti itulah. Pokoknya gambaran sekecilnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa searching sendiri di Google ya kalau mau tahu pekerjaannya apa aja. Terus kalau misalnya gambaran besarnya ketika ada kayak bantuan pupuk seperti itu tuh kita membantu petani untuk mencoba untuk ngurus gitu. Jadi kan petani itu nggak semua tahu gitu, nggak tahu informasi. Jadi kita menyampaikan informasi. Jadi kayak pendampingan gitu ya, dan petaninya sendiri gitu ya. Lalu setelah sudah mendapatkan pekerjaan ini, sudah hitungannya udah bergaji lah gitu. Apa sih capaian yang belum digapai gitu? Capaian apa gitu? Apakah udah puas dengan udah kerja di dinas ini, udah bersyukur banget, udah nggak mau daftar kerjaan lain mungkin atau apapun itu gitu? Ya kalau itu sih kayaknya masih belum ya, namanya manusia dikasih itu pasti dia masih pengen yang lagi gitu. Kalau pencapaian yang lebih sih pengen jadi PNS. Jadi PNS. Jadi nanti kalau emang ada kesempatan pembukaan di tahun-tahun berikutnya, di tahun depan daftar juga berarti ya? Oke, daftarlah ya. Saya juga mau daftar juga tahun depan. Semoga ada bukaan dan semoga kuliahnya udah lulus. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak kendala yang kamu hadapi ketika bekerja menjadi seorang penyuluh? Ada nggak? Kalau misalnya dalam kelompok itu kan ada namanya dinamika kelompok tuh. Kelompok. Iya, jadi ada aja gitu kayak misalnya yang semangat yang mulai kendor, ada aja konflik antar kelompok. Antar individu antar kelompok gitulah ya. Ya gimana kita lah untuk supaya kelompok semangat lagi. Jadi selain mendampingi, menjaga silaturahmi juga ya sebenarnya. Menjaga semangat gitu. Jadi memotivasi juga sebenarnya. Oke. Keren banget pekerjaannya. Ini berhubungan dengan masyarakat langsung. Jadi ya patut kita acungi jempol 2. Oke, next pertanyaan berikutnya yaitu tentang masa depan. Jadi ada pertanyaan yang mungkin ini lebih bersifat privasi. Jadi silakan bisa dijawab atau boleh tidak dijawab. Gitu ya. It's okay, no problem. Jadi pertanyaan pertama. Kalau menikah tinggal sama orang tua atau pisah? Kalau saya sih pinginnya mandiri. Yang kedua, tipe pasangan milih yang kaya tapi keren. Ya itu mah semua orang mau. Semua orang mau ya. Jadi tipenya apa sih ya sebenarnya? Tipe dari Mbak Agus ini sendiri? Baik. Soleh. Gila. Lu tuh belum soleha ya? Sempurna banget ya kayaknya ya. Baik, soleh terus. Karena kan kaya pasti ya. Ya enggak sih, itu bonus. Kaya nggak usah, yang penting banyak warisan. Oke. Bapak tahu banget ya. Jadi cukup baik aja ya mungkin ya, baik, pengertian, soleh itu aja. Nggak terlalu tua sih. Nggak terlalu tua. Jadi maksimal umur berapa? Maksimal di atas 35 tahun lah. Di atas 5 tahun dari umur Mbak Ana ya? Iya. Di atas 5 tahun berarti sekitar 31 tahun. Jadi teman-teman mau ngelamar Mbak Ana silahkan. Just kidding. Oke, next berikutnya, pertanyaan berikutnya itu kemarin sempat ada titipan pertanyaan nih dari tetangga sebelah tentang usaha karena ini pekerjaannya penyuluh, ada nggak sih usaha
selain ini, usaha selain apa namanya? Pendapat income selain penyuluh. Ada nggak usaha lain gitu? Belum ada sih. Tapi dengar-dengar info yang saya dapat ada perkebunan melon. Iya, tapi bangkrut. Jadi Mbak Ana ini memang punya perusahaan melon, Aduh, perusahaan gagal panen. Perusahaan apa lagi? Yang kemarin yang apa? Income-nya lumayan banyak di samping melon. Oh, ada terong. Ada terong. Jadi lumayan kalau Ya, terong perkebunan alhamdulillah disyukuri. Alhamdulillah disyukuri, walaupun memang pandemi ini ya semua orang juga mengalami tekanan ekonomi pastinya gitu. Jadi ya saya juga salut sama Mbak Agus karena dia selain punya pekerjaan tetap, semangat untuk nyari kerja, dia juga punya usaha-usaha lain gitu. Dan ini mungkin memotivasi teman-teman di luar sana untuk membaca peluang ke depan, mau usaha apa, dan tentunya jangan sampai patah semangat ya. Iya, Gitu. harus semangat terus. Harus semangat terus gitu. Jadi sebenarnya saya sama Mbak Agus ini kenalnya di Languages Learning Club, kelompok belajar bahasa-bahasa itu. Waktu itu Mbak Agus, saya belum tahu kalau Mbak Agus sedetail itu informasi punya usaha, pekerjaannya di mana, belum tahu gitu. Jadi Mbak Agus memang sosok yang luar biasa gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau tanya bisa hubungin ke email atau WhatsApp. Email aja mungkin atau WhatsApp. Kalau seandainya teman-teman pingin menanyakan langsung tentang bidangnya Mbak gitu. Boleh lewat WhatsApp. Kafen. Oh, lewat saya aja gitu. Ya. Jadi nanti kan bisa beliau langsung sampaikan ke saya. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa nanyain langsung ke saya, email Gmail saya nanti. Dia asisten saya. Oh iya, bukan apa-apa, saya asisten staf orang. Jadi memang benar setiap tamu yang diundang ke sini. Oh iya. Ada yang menyantumkan email, ada yang silakan hubungin saya gitu. Hubungin Frendika maksudnya. Silakan hubungin Frendika. Ya nggak apa-apa, silakan. Teman-teman bisa komen di bawah ini atau kirim via email. Oke, sampai jumpa di sesi kedua.